زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram pada kitabul Jihad hadis 1296. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah. Ini maksudnya pada Fathu Makkah 8 Hijriah. Wa ala ra'sihi, di atas kepala beliau ada al-mighfar, helm besi. Falamma maka tatkala naza'ahu, beliau melepas helm besi, ja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki sahabat Nabi. Faqala, lalu orang ini berkata, Ibnu Khatal, Abdullah bin Khatal, muta'alliqun, dia bergelantungan bi astaril Ka'bah, dengan kiswahnya Ka'bah atau kain penutupnya Ka'bah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, uqtuluhu, bunuhlah Abdullah bin Khatal. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini untuk kitabul jihad menunjukkan dua masalah. Masalah yang pertama, bolehnya kita menggunakan senjata-senjata pengaman tubuh kita, menggunakan helm besi, menggunakan baju besi, menggunakan tameng, tidak ada masalah. Ini tidak melenyapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh tawakal kepada Allah, tetapi bukan berarti tidak melakukan ikhtiar sama sekali. Tawakal ya perlu ikhtiar. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, saya ikat onta saya atau saya tinggal langsung tawakal? Maka beliau mengatakan, i'kilha, ikat dulu, wa tawakkal, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada usaha untuk menyelamatkan diri. Maka di sini Rasulullah memakai mighfar, baju helm besi, nggak ada masalah. Yang penting keyakinan kita bukan kepada helm ini, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki kita mati, meskipun kita pakai helm besi akan mati juga. Maka ini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini bicara tentang Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Khatal ini termasuk 9 orang yang oleh Nabi disuruh untuk dibunuh di mana saja dan kapan saja. Maka ada daftar 9 nama. Kenapa 9 nama ini? Mereka adalah orang-orang yang paling dahsyat di dalam memusuhi Islam dan muslimin. Abdullah bin Khatal ini dulunya seorang sahabat Nabi. Kemudian dia murtad. Murtadnya masalah sepele, Pak. Dia diutus oleh Nabi untuk mengambil zakat, jadi ambil zakat. Nah, dia ditemani oleh satu temannya, berangkat ke satu tempat untuk menjadi amil zakat. Di tengah perjalanan dia lelah, dia istirahat, kemudian bilang kepada temannya, tolong kamu sembelihkan kambing, nanti habis tidur saya mau makan kambing. Nah, kemudian dia tidur. Kemudian sahabatnya ini dia tidak segera menyembelihkan kambing, nggak tahu kenapa sebabnya. Nah, maka ketika Abdullah bin Khattal ini bangun tidur, ternyata kambing belum siap, dia marah, dia ambil pedangnya, bunuh temannya ini, langsung dibunuh. Akhirnya tahu bahwa dia salah, maka dia lari murtad, bergabung dengan orang-orang kafir. Tidak hanya di situ, tidak hanya murtad, dia bahkan punya 2 biduanita yang suka menyanyikan lagu-lagu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah buat nama Abdullah bin Khattal ini pada 9 nama yang harus dibunuh tadi. Dan beliau berpesan 2 biduanitanya yang suka mengejek Nabi itu juga dibunuh sekaligus bersama Abdullah bin Khattal. Nah, ini ceritanya Abdullah bin Khattal. Begitu Fathu Makkah terjadi, Abdullah bin Khattal ketakutan, dia muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia supaya tidak dibunuh, maka dia bergelantungan pada kiswahnya Ka'bah. Nah, para sahabat Nabi pun juga nggak berani membunuh, karena Ka'bah ini sesuatu yang perlu dihormati. Tidak boleh membunuh orang di Ka'bah. Nah, maka kemudian mereka lapor kepada Nabi SAW. Ini gimana ya Rasulullah? Boleh nggak kita bunuh atau kita biarkan dulu sampai keluar dari Mekah?
Ternyata Rasulullah mengatakan uqtuluh, bunuhlah dia. Tapi jangan ini diambil kesimpulan umum berarti boleh membunuh orang di Ka'bah, bukan begitu. Ini hukum khusus ketika Nabi diizinkan oleh Allah untuk membunuh orang yang wajib dibunuh karena murtad pada saat Fathu Makkah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain beliau mengatakan uhillat li sa'ah, telah dibikin halal oleh Allah untuk saya berperang di kota Mekah sa'atan min naharin, hanya 1 saat dari waktu siang saja, yaitu pada waktu Fathu Makkah itu, dari waktu duha sampai asar, itu selesainya Fathu Makkah. Setelah itu beliau mengatakan falam tahilla li ahadin qabli wala li ahadin ba'di. Setelah Fathu Makkah, maka Makkah itu menjadi seperti semula, seperti dulu, tidak halal untuk perang baik siapapun setelah saya maupun sebelum saya, nggak boleh perang di situ. Maka ini hukum khusus ketika kejadian ada seseorang yang wajib dibunuh karena dia murtad. Karena itu para ulama mengatakan kalau ada seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya di Indonesia, dia khawatir untuk dikisos, akhirnya dia lari ke Mekah supaya aman. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, pegang orang ini, keluarkan ke tanah haram, sampai di luar tanah haram baru apa? Dikisos. Jadi mengkisosnya bukan di tanah haram, karena tanah haram ini memang hukumnya khusus, tidak boleh kita menumpahkan darah di situ, melakukan pembunuhan di tempat tersebut. Hadis berikutnya 1297, wa an Sa'id bin Jubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala, membunuh yauma Badrin, pada perang Badar, salasatan, 3 orang kafir, sabron, secara ditahan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Marasil dan rawi-rawinya thiqah. Hadis ini menunjukkan bolehnya membunuh orang kafir yang tertawan dalam keadaan sabron, ditahan. Ditahan maksudnya diikat. Jadi orang kafir ini diikat pada tiang misalnya, nah kemudian dipenggal lehernya atau dipanah atau kalau sekarang ditembak, nah kemudian mati. Boleh dengan cara seperti ini. Tapi hadis ini kita perlu mengaitkannya dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan la yuqtalu, tidak boleh dibunuh, Quraisyun, orang Quraisy, sabron, dengan cara ditahan seperti tadi, ba'da hadzal yaumi, setelah hari ini, yaitu Fathu Makkah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka kejadian Nabi membunuh 3 orang kafir secara diikat atau ditahan ini kejadiannya sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah, sementara kejadian membunuh secara ditahan ini pada waktu perang Badar. Perang Badar ini tahun 2 Hijriah. Maka ini kejadiannya memang sudah lama dulu. Hadis berikutnya 1298, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada, menebus rajulaini minal muslimin, 2 orang laki-laki muslim yang ditawan oleh musuh, bi rajulin, dengan 1 orang laki-laki, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir yang ditawan oleh orang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bolehnya tawanan kafir dilepas dalam rangka untuk menebus tawanan muslim. Tapi hendaknya kaum muslimin ini cerdas. Ini menunjukkan cerdasnya Nabi. Beliau melepas 1 orang kafir tapi bisa mendapatkan ganti berapa? 2 orang muslim. Nah, ini cerdas dalam tawar menawarnya. Maka seorang panglima perang memang harus cerdas. Tidak boleh jadi panglima perang kalau tidak cerdas, nanti akan kalah kaum muslimin. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang paham dalam masalah taktik perang. Nah, sehingga beliau berhasil di sini melobi orang-orang kafir, bisa mereka lepaskan 2 orang, sementara Nabi hanya lepaskan 1 orang. Karena itu, berdasarkan hadis ini, kita tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh melepas tawanan kafir. Sebagian mazhab begitu, Pak. Tawanan kafir itu hanya boleh 2 katanya. Boleh dibunuh, boleh dijadikan budak. Dilepas nggak boleh.
Nah, kita tidak setuju dengan pendapat tersebut karena di sini hadis sahih, jelas Nabi melakukan melepas tawanan kafir. Nggak ada masalah. Yang penting bukan dilepas secara bebas begitu kalau memang diperlukan untuk menebus dan sebagainya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membebaskan tawanan-tawanan Muslim. Beliau mengatakan, "Fukul ani", bebaskanlah tawanan-tawanan yang Muslim. Jadi kalau ada orang Muslim ditawan oleh musuh, jangan dibiarkan. Mereka pasti akan tersiksa dalam penjaranya orang-orang kafir. Dibebaskan. Jadi sebenarnya termasuk kewajiban kita kalau ada orang Muslim yang ditahan, sementara dia tidak berhak ditahan. Sebenarnya kewajiban kita untuk melepaskan. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ditahan karena tuduhan, padahal tuduhannya tidak terbukti. Sebenarnya kewajiban kita untuk melepaskan beliau, berusaha untuk mengeluarkan beliau dari bui sebenarnya. Tapi karena kita tidak mampu, ya sudah, kita doakan saja baik dengan qunut nazilah maupun doa-doa yang lainnya. Hadis 1299, wa an Sakhr bin al-Ailati radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal qauma, sesungguhnya kaum itu, idza aslamu, apabila mereka telah masuk Islam, ahrazu, mereka sudah menjaga, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan rawi-rawinya muwaththaq, yaitu dinilai thiqat, dinilai terpercaya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berperang, sementara ketika kita menyerang mereka ternyata mereka angkat tangan masuk Islam, nah itu jangan dilanjutkan dibunuh, nggak boleh. Jangan dilanjutkan kemudian merampas harta mereka. Jadi perang dalam Islam ini bukan untuk haus darah, bukan. Perang dalam Islam ini bukan untuk merebut hartanya orang-orang kafir, bukan. Perang dalam Islam ini untuk menjadikan orang-orang kafir menjadi muslim, supaya sebagaimana kita selamat dari neraka, mereka juga selamat dari neraka. Nah, maka tidak boleh orang muslim serang satu kampung kafir, kemudian mereka merasa tidak mungkin bisa melawan, akhirnya mereka angkat tangan mengatakan kami masuk Islam, malah kita bunuhi supaya kita dapat ghanimah. Nggak boleh. Harusnya kita bahagia, alhamdulillah tidak jadi mendapatkan ghanimah, nggak ada masalah. Yang penting mereka masuk Islam. Karena dengan sebab ada orang masuk Islam, satu orang saja masuk Islam gara-gara kita, itu pahalanya ngalir kepada kita, Pak. Kita perang kepada mereka, mereka ketakutan, akhirnya pilih masuk Islam. Nah, selama mereka berislam itu, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji dan sebagainya, pahalanya ngalir kepada kita karena penyebab masuk Islamnya mereka adalah kita. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh bahwasanya Allah menunjuki dengan sebab kamu wahai Ali, rajulan wahidan, satu orang saja. Nah, di sini tertulis rajulun, salah ini, mestinya rajulan wahidan. Itu khairul laka, lebih baik bagi kamu, min ayyakuna laka humrun na'am, daripada kamu mendapatkan unta merah, unta yang mahal ya, harganya bisa 1 miliar unta merah itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka mending orang-orang kafir ini masuk Islam daripada mereka harus perang kemudian kalah, kemudian kita dapat unta merah. Lebih baik mereka masuk Islam. Lebih baik mana? Mereka masuk Islam, kita tidak dapat apa-apa ghanimah, atau mereka kafir, mereka melawan kita, akhirnya mereka kalah, kita dapat ghanimah. Lebih baik mereka masuk Islam berdasarkan hadis ini. Karena itu perang dalam Islam ini oleh Nabi diatur nih. Pertama kali menyerang kampung tidak langsung pedang yang diangkat, tapi didakwai dulu nih. Kami adalah kaum muslimin, kalian adalah orang-orang kafir, kalian harus masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, perang sama kami. Jadi tidak langsung dibunuh, nggak begitu. Ditawari dulu masuk Islam. Mau masuk Islam, alhamdulillah. Nah, maka Islam ini sama sekali bukan haus darah ketika mengajarkan untuk jihad, untuk perang, enggak. Tapi mengajarkan rahmat kepada seluruh alam. Karena umat Islam ini semestinya tidak rela kalau ada satu orang masuk ke dalam neraka. Nah, karena tidak relanya, maka didakwahkan Islam ini dengan cara perang, dengan cara yang lain-lainnya juga.
Hadis berikutnya 1300, wa an Jubair bin Mut'im, di sini tertulis Mut'am tapi biasanya yang terkenal Mut'im, radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fi usara badrin, tentang tawanan-tawanan perang Badar, orang-orang kafir yang ditawan pada perang Badar. Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, dia adalah tokoh kafir. Thumma kallamani, kemudian dia melobi saya, fi haula'in natna, tentang orang-orang yang busuk itu. Jadi maksudnya tawanan kafir tadi ya, disebut busuk karena apa? Karena mereka musyrik itu najis. Lataraktuhum lahu, sungguh aku akan melepaskan mereka untuk Mut'im bin Adi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksudnya Nabi itu bersabda ketika melihat ada tawanan-tawanan kafir dalam perang Badar. Ini seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta supaya tawanan ini dilepas secara gratis, saya akan lepaskan secara gratis. Maka ini menunjukkan bolehnya tawanan kafir dilepas secara gratis apabila memang maslahat bisa untuk dilakukan hal tersebut. Kalau tidak, maslahatnya tidak bisa seperti itu, maka jangan gratis. Tapi seperti tadi, dibebaskan tetapi tebusan, atau dibebaskan tapi dengan bayar, dengan fidyah, dengan fida, dengan membayar. Bayarnya berapa? Terserah. Zaman dulu Nabi pernah membayarnya, menyuruh mereka membayar dengan cara mengajari baca tulis kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin banyak yang belum bisa baca tulis. Nah, orang-orang kafir ini yang mereka tertawan dalam perang, mereka ditawari, kalau kalian mau bebas boleh, tapi bayar. Bayarnya apa? Bukan duit, bukan. Duit kita nggak perlu. Kalian bayarnya dengan mengajarkan kepada umat Islam yang buta huruf supaya mereka bisa baca tulis. Nah, akhirnya orang-orang kafir ada yang mau mengajarkan baca tulis kepada orang-orang muslim, kemudian dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang pemimpin atau panglima muslim untuk memilih apa yang harus dilakukan terhadap tawanan kafir. Ada beberapa pilihan yang boleh dilakukan oleh seorang panglima muslim kepada tawanan kafir. Bisa dilihat dalam Al-Quran pada surah Muhammad ayat yang keempat. Allah mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, kalau kalian bertemu orang-orang kafir, pukul tengkuk mereka, perang maksudnya. Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq, syuddul wathaq, mengikat mereka, artinya jadi tawanan. Nah, setelah jadi tawanan bagaimana? Fa imma, ada kalanya, mannan ba'du, memberikan kenikmatan kepada mereka, maksudnya dibebaskan secara gratis. Wa imma fidaan, ada kalanya dibebaskan tapi harus menebus, membayar. Baik membayar dengan tawanan, baik membayar dengan uang, baik membayar dengan ilmu tadi. Hatta tad'al harbu auzaraha, sampai perang itu selesai. Jadi imam boleh melakukan mannan, membebaskan secara gratis, boleh juga fidaan, membebaskan tetapi dengan adanya bayaran. Nah, ini semuanya dipilih berdasarkan maslahat. Mana yang lebih maslahat? Sehingga seorang panglima perang ini harus cerdas. Maslahatnya lebih baik ini bebas total gratis atau bebas bayar. Nah, panglima harus menetapkan mana yang lebih maslahat. Jadi intinya kalau seorang pemimpin, seorang panglima, seorang presiden itu untuk menetapkan apapun untuk rakyatnya, itu harus melihat yang paling maslahat. Jangan memberikan keputusan yang maslahatnya untuk pribadi, tapi maslahatnya untuk rakyat. Karena itu kalau ada seorang pemimpin dia buat keputusan yang merugikan rakyat, biasanya rakyatnya pada protes. Nah, seperti yang kasus yang sekarang ini, ada para rakyat mereka protes, itu pasti merasa adanya ketidakadilan terhadap mereka. Saya tidak tahu secara persis bagaimana bentuk ketidakadilannya, kemudian apakah benar itu ketidakadilan, tapi mereka yang melakukan protes itu yakin bahwasanya tidak adil. Karena kalau adil tidak mungkin mereka melakukan protes. Maka seorang pemimpin muslim itu hendaklah mengetahui kaidah ini, bahwasanya dia tidak boleh menetapkan satupun ketetapan terhadap rakyat kecuali berdasarkan maslahat untuk mereka. Kemudian dalam hadis ini ada pertanyaan, Mut'im bin Adi
tokoh kafir. Apa jasa dia? Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau Mut'im ini menginginkan tawanan perang dibebaskan, saya bebaskan gratis. Apa jasa dia? Jasa dia ada dua. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW diboykot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun di lembah Abu Talib, 3 tahun nggak ada pasokan makan untuk mereka, sebagaimana dulu pernah kita bicarakan. Nah, itu Mut'im bin Adi ini adalah tokoh kafir yang paling unggul untuk merusak boykot tadi. Karena kan ada perjanjian tertulis dalam sahifah, dalam satu lembaran, yaitu untuk memboikot orang-orang Bani Hashim, keluarga Nabi, selama 3 tahun itu. Nah, tulisannya itu ditempel di Ka'bah. Ini adalah bentuk kezaliman. Mut'im bin Adi adalah orang yang pertama kali dia ingin merusak sahifah tadi. Dia tidak rela kalau ada sebagian dari suku orang-orang Quraisy yang kemudian diboikot oleh suku Quraisy yang lainnya. Ini ketidakadilan. Meskipun beda agama, satunya Islam, satunya kafir, tapi keadilan harus ditegakkan menurut Mut'im bin Adi. Ini ketidakadilan harus dimusuhi. Nah, maka Mut'im bin Adi ini sebenarnya dari sisi keadilan sangat bagus dia. Andaikan dia orang muslim, nah ini orang muslim yang sangat utama. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan hidayah sehingga sampai matinya masih kafir. Tetapi anaknya masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Ini kan perawi hadisnya siapa? Jubair bin Mut'im. Nah, ini Jubair ini sahabat Nabi. Bapaknya Mut'im bin Adi ini yang kafir. Nah, makanya doanya radhiyallahu anhu, bukan anhuma, ya, karena bapaknya mati kafir. Ini jasa yang pertama Mut'im bin Adi. Jasa yang kedua, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, kemudian orang-orang Taif ternyata menolak dakwah beliau, akhirnya beliau pulang ke Makkah. Nah, ketika pulang ke Makkah, itu dia berada dalam perlindungan Mut'im bin Adi. Dia punya 4 orang putra Mut'im bin Adi ini. Dia suruh putranya, semuanya kalian datang ke Ka'bah, kalian bawa pedang, kemudian diumumkan bahwasanya Muhammad berada dalam perlindungan saya, sehingga jangan diganggu, tidak boleh bunuh darahnya. Kalau ada yang membunuh berarti berhadapan dengan saya. Nah, maka 4 orang anak ini kemudian berdiri di 4 sudut Ka'bah sambil bawa pedang, sambil mengumumkan, jangan ganggu Muhammad. Muhammad berada dalam perlindungan bapak saya, yang mengganggu berurusan dengan bapak saya. Nah, Mut'im bin Adi ini seorang tokoh, sehingga kalau dia memberikan perlindungan kepada seseorang, orang-orang yang lain tidak berani untuk merusak perlindungan tersebut. Karena itu sama dengan nantang. Nah, kalau sudah nantang nanti jadi besar masalahnya, karena nanti akan perang antara kabilah dengan kabilah. Bukan 1-2 orang saja yang perang nantinya. Kalau sudah ada perusahaan perlindungan seperti ini. Nah, ini adalah jasanya Mut'im bin Adi dibalas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian ini. Karena itu dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya siapapun yang punya jasa kepada kita, hendaklah kita membalas jasa mereka. Bapak ibu kita, kekurangan bapak ibu jangan dilihat, karena bapak ibu itu tetap punya jasa yang besar. Ketika kita masih bayi, siapa yang paling berjasa kalau bukan bapak ibu kita? Kita siapa yang bersihkan nya itu kalau bukan bapak ibu kita? Yang memberi nafkah kita ketika kita masih kecil, nggak bisa makan, ya nggak bisa cari makan, bapak ibu kita. Nah, sehingga jangan melihat bapak ibu pada kekurangannya. Kalau kita melihat bapak ibu kita pada kekurangannya, nanti Allah akan balas. Nanti anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita melihat kita kekurangannya tok, sehingga mereka tidak bisa balas jasa kita. Nah, jangan begitu. Bapak ibu kita tetap orang yang paling berjasa untuk kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kafir pun Nabi SAW masih balas jasa mereka. Bagaimana kalau dia adalah orang yang muslim? Hadis berikutnya 1301. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id berkata, asabna, kami mendapatkan sabaya, tawanan-tawanan perang wanita. Jadi sabaya itu tawanan perang tapi cewek. Kalau cowok bukan sabaya tapi usara. Yauma Autasin, pada perang Autas. Perang Autas ini perang tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Lahunna, mereka memiliki azwajun, suami-suami. Fataharraju, maka para sahabat merasa berdosa. Maksudnya merasa berdosa kalau ingin mengumpuli tawanan-tawanan wanita tadi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat,
wal muhsanatu minan nisa, maksudnya wa uhilla, ya, dan dihalalkan al muhsanatu, wanita-wanita yang bersuami, mohon maaf, wal muhsanat maksudnya wa hurrima, ya, dan diharamkan al muhsanatu, wanita-wanita yang bersuami, minan nisa'i, dari kalangan para wanita, illa, kecuali ma malakat aimanukum, budak yang menjadi tawanan perang kalian, itu halal untuk dikumpuli. Jadi maksudnya gini, wanita itu kalau sudah punya suami kan tidak boleh kita ganggu, ya. Kita melamarnya nggak boleh, apalagi kita mengumpulinya tambah nggak boleh. Ada satu pengecualian, kecuali apabila wanita yang sudah bersuami tadi merupakan tawanan perang kita, maka meskipun dia masih punya suami, tapi karena sudah jadi budak kita, budak dari tawanan perang, maka boleh kita kumpuli. Hukumnya budak kan boleh dikumpuli, Pak, ya? Saya punya istri, saya boleh mengumpuli istri saya. Saya punya budak wanita, saya boleh mengumpuli budak wanita saya. Jadi budak wanita itu derajatnya seperti istri dalam bab ranjang, boleh dijima. Nah, para sahabat pada perang Autas ini, mereka memenangkan peperangan, kemudian mereka mendapatkan tawanan-tawanan perang yang banyak, para wanita. Kemudian para sahabat ini bingung ini, ya, ini dijima boleh enggak? Karena tawanannya tidak hanya para wanita tadi, suaminya pun juga ditawan. Jadi mungkin tertawan 2 orang bareng, suaminya tertawan, istrinya tertawan. Kalau istrinya ini mau dijima, dia merasa bersalah, ini masih punya suami, gimana? Nah, ternyata oleh Allah dibolehkan, nggak apa-apa, karena mereka adalah apa? Ma malakat aimanukum. Dengan kata lain, kalau terjadi perang, kemudian perempuan kafir ini menjadi tawanan perang kita, maka otomatis pernikahannya dengan suaminya itu putus. Jadi kondisi dia sebagai tawanan perang menyebabkan putusnya hubungan apa? Suami istri. Kalau mau sambung lagi gimana caranya? Masuk Islam dua-duanya. Nah, kalau masuk Islam dua-duanya, hubungan suami istrinya nggak putus. Tapi kalau belum masuk Islam, maka apa? Hendaklah dia boleh dia untuk dikumpuli oleh pasukan kaum muslimin ini. Tapi kemudian dalam hadis ini disebutkan taharruju, para sahabat merasa berdosa. Ini menunjukkan waroknya para sahabat. Jadi mereka kalau mengalami satu masalah di mana mereka tidak tahu hukumnya boleh atau tidak, halal atau haram, maka para sahabat itu biasanya diam, tidak berani melanjutkan. Meskipun sudah di depan mata, enggak mereka berani ambil. Contoh kasus misalnya pada waktu ruqyah, ada seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, meruqyah orang kafir yang sudah diobati dengan obat apapun enggak sembuh-sembuh. Ternyata diruqyah dengan Al-Fatihah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah minta jatah. Nanti kalau sembuh kalian bayar 30 ekor kambing. Nah, begitu 30 ekor kambing dibayar, para sahabat tidak berani makan, Pak. Karena mereka merasa bahwa wah, ini berarti menjual ayat Quran ini. Engkau itu meruqyah dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kan bukan obat sebenarnya, ya, nggak ada dalilnya Nabi mengatakan obatilah orang sakit dengan Fatihah. Waktu itu belum ada sabda seperti itu. Nah, tapi sahabat ini paham sendiri bahwasanya ayat Quran itu bisa untuk obat karena Allah mengatakan syifaul linnas. Quran itu adalah obat untuk manusia. Nah, maka dia mengambil pemahaman sendiri. Berarti boleh dong mengobati orang dengan Al-Fatihah. Ternyata diobati dengan Fatihah sembuh juga. Nah, tapi karena tidak ada dalilnya, sehingga para sahabat tidak berani untuk makan kambing tadi. Maka kambingnya hanya dibawa saja, tidak disembelih. Sampai di rumah, sampai di Madinah, baru lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kemarin itu Abu Sa'id meruqyah orang dengan Fatihah, kemudian dibayar 30 kambing, ini halal atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kalau meruqyah dengan surat Al-Quran. Nah, maka berarti halal. Bahkan Nabi mengatakan, kalau masih ada kambingnya, saya kasih bagian. Kasih bagian bukan karena pengen Nabi kambing, pengen kambing, bukan. Tapi untuk menenteramkan hati, bahwasanya halalnya 100%. Karena kalau mereka dikatakan halal, tapi Nabi nggak mau makan, nah, mereka juga akan tidak tenang hatinya. Halal tapi Nabi nggak mau makan, berarti halalnya
tidak apa? 100%. Ya, atau halalnya tapi ada catatan, halal tapi yang makruh, halal tapi yang kurang baik. Nah, tapi untuk meyakinkan mereka, Nabi katakan saya kasih bagian. Nah, dalam kasus ini juga begitu, mereka taharraju, mereka merasa berdosa kalau langsung mengumpuli tawanan-tawanan perang ini. Akhirnya mereka nggak mau melakukan. Sampai turun ayat ini, Allah membolehkan. Nah, setelah itu mereka menjima atau mengumpuli wanita-wanita tawanan perang tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan tawanan perang wanita, tidak boleh langsung dijima, tapi harus ditunggu bahwa di dalam perutnya tidak ada kandungan. Caranya bagaimana? Caranya ditunggu 1 kali haid. Kalau wanita ini sudah mengeluarkan haid, darah haid, nah berarti tanda bahwa dalam perutnya tidak ada janin. Maka kalau ada orang kafir, wanita, tawanan perang, dia dalam kondisi hamil, tidak boleh dijima kecuali dia setelah melahirkan bayinya. Kalau bayinya sudah dia lahirkan, masa nifas selesai, baru boleh apa? Jima. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yasqi ma'ahu, jangan dia siramkan airnya, zar'a ghairih, pada tanaman orang lain. Ini maksudnya jangan siramkan air maninya pada perempuan yang sudah hamil. Maksudnya begitu. Tapi Nabi pakai bahasa halus. Karena itu jangan salah paham. Jangan menyiramkan airmu pada tanaman tetanggamu, bukan begitu. Bukan berarti kalau tetangga punya tanaman kemudian kita amal soleh menyirami, tidak boleh, enggak begitu. Ini bicara tentang wanita yang bunting atau wanita yang hamil. Hadis berikutnya 1302. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala ba'atha, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, satu pasukan kecil. Sariyah itu adalah pasukan antara 100 sampai 500 orang, namanya sariyah. Wa ana fihim, sementara saya bersama mereka. Qibala Najdin, ke arah Najd, ini nama satu tempat. Faghanimu, lalu mereka mendapatkan ghanimah, ibilan katsiratan, onta-onta yang sangat banyak. Fakanat, maka adalah suhmanuhum, bagian ghanimah mereka, 12 ba'iran, 12 onta. Jadi setiap orang dapat 12 onta. Wa nuffilu, dan mereka diberi nafal, diberi tambahan, ba'iran ba'iran, satu onta satu onta. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang nafal. Nafal itu apa? Nafal itu adalah tambahan yang diberikan kepada pasukan perang dari harta ghanimah. Jadi begini, kalau kita perang kemudian kita menang, dikirim oleh Nabi SAW, maka harta ghanimah itu diberikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami sudah selesai perang, kami menang, ini ghanimahnya. Jadi jangan ghanimahnya langsung dimakan, nggak boleh. Ghanimahnya sampaikan kepada Nabi. Kenapa? Yang ngirim kita kan Nabi. Nah, kalau sekarang nggak ada Nabi, ya berarti siapa panglima perang kita? Panglima perang kita yang ngirim. Maka ketika kita dikirim kemudian menang, jangan langsung ambil ghanimahnya, bawa pulang, serahkan kepada panglima. Ini hasil ghanimah. Nah, ternyata setelah ghanimahnya dibagi, masing-masing orang dapat 12 ba'iran, 12 onta. Tapi sebelum mendapatkan 12 onta, mereka masing-masing oleh pasukan, oleh panglima yang kecil ini, panglima yang pasukan kecil ini sudah dikasih satu onta dulu. Nah, ini namanya apa? Nafal. Tidak ada masalah melakukan nafal seperti ini, karena diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi nafal ini ada aturannya. Dari mana diambilnya, kapan diberikannya, berapa banyaknya yang boleh diberikan sebagai tambahan dari barang ghanimah ini. Ini ada aturannya pada hadis-hadis setelahnya. Tapi mohon maaf, di sini hadisnya kurang urut. Hadis berikutnya ini Ibnu Hajar tidak lagi membahas tentang nafal, tetapi malah membahas masalah ghanimah. Baru kemudian hadis berikutnya bicara tentang nafal lagi. Karena itu kita meloncat saja hadis berikutnya 1304 ini. Karena ini masih bicara tentang nafal. Wa an Ma'ni bin Yazid radhiyallahu anhuma qala sami'tu
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la nafla, tidak ada nafal illa kecuali ba'dal khumus, setelah diambil seperlimanya dari ghanimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh At-Tahawi. Jadi beliau memberikan peraturan di sini, kalau mau memberikan nafal atau tambahan untuk para pasukan perang, maka diambil dulu ghanimahnya, apa seperlima dari ghanimahnya. Jadi ghanimah itu kan biasanya setelah dikumpulkan kemudian diambil seperlimanya. Seperlimanya ini untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, kasihkan Baitul Mal kalau zaman sekarang. Nah, baru 4/5-nya ini yang menjadi jatahnya para pasukan perang. Nah, ambil dulu khumusnya, setelah itu ghanimahnya dibagi. Nah, kalau mau ditambahi lagi boleh, ambilkan dari khumus tadi. Nah, maka dalam kasus yang tadi itu, misalnya khumusnya sudah diambil, kemudian para pasukan sudah dapat masing-masing 12 ekor unta. Nah, kemudian Nabi merasa, wah ini ghanimahnya banyak, maka ditambahi satu unta, diambilkan dari khumusnya, nggak ada masalah. Terserah kepada panglima perangnya, terserah kepada Rasul SAW kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya terserah kepada panglima perangnya, dia akan memberikan nafal sesuai dengan maslahat yang dianggap perlu. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1303. Wa anhu qala, qasama, telah membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar ini tahun 7 Hijriah. Lil faras, untuk kuda, sahmaini, 2 bagian. Walir rajil, dan untuk orang yang berjalan kaki, sahman, 1 bagian. Hadis muttafaqun alaih, lafalnya milik Imam Bukhari. Adapun riwayat Abu Dawud, ashama, beliau memberikan bagian ghanimah li rajulin, untuk 1 orang, wali farasihi, dan untuk kudanya, thalathata ashum, 3 bagian. Sahmaini li farasih, 2 bagian untuk kudanya, wasahman lahu, dan 1 bagian untuk dia yang mengendarai kuda tersebut. Jadi di dalam perang dibedakan antara orang yang memakai kuda dengan orang yang tidak memakai kuda. Yang memakai kuda, bagian ghanimahnya ada 3 bagian. Yang tidak memakai kuda, bagian ghanimahnya hanya 1 bagian. Kenapa yang berkuda bagiannya 3? Karena rinciannya adalah 1 orang dapat 1 bagian, 1 kuda dapat 2 bagian. Maka dalam contoh kasus tadi, masing-masing bagian 12 unta. Nah, kalau dia bawa kuda, berarti dia mendapatkan 12 unta kali 3. Jadi kaya, Pak. 12 kali 3 berapa? 36. Nah, 1 kali perang pulang langsung bawa 36 unta. Ditambahi lagi oleh Nabi 1 unta, berarti 37 unta. Nah, langsung kaya. Karena itu zaman dulu orang-orang yang ahli perang, yang punya kuda, itu kalau dapat ghanimah memang biasanya banyak-banyak ghanimahnya. Nah, kenapa kuda ini kok ghanimahnya lebih banyak daripada manusia? Sebagian orang menolak, Pak. Wah, cocok ini gini. Manusia berakal, kuda nggak berakal. Masa kuda dikasih 2 bagian? Serah cocok. Nah, kalau kita modelnya nggak begitu. Jangan pakai nalar, pakai dalil. Kalau Nabi sudah menetapkan seperti ini, udah sami'na wa ata'na. Karena itu kita tidak setuju dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mengatakan jatahnya kuda sama dengan jatahnya manusia, 1 bagian. Enggak setuju kita. Kenapa? Nabi saja memberikan kuda 2 bagian. Kenapa engkau berikan 1 bagian? Nah, nalarnya tadi mereka, ya, karena pakai nalar akhirnya menyamakan antara kuda dengan manusia, tidak membolehkan kuda diberi jatah 2 kali dari manusia. Tapi kita enggak begitu, kita sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada 1 orang dalam perang membawa 2 ekor kuda, atau 3 ekor kuda, atau 4 kuda, atau 5 kuda, jatahnya enggak berubah, tetap dia mendapatkan 3 jatah. Jadi tidak berlaku kelipatan. Karena saya bawa 2 kuda, maka saya dapatnya kudanya 2 jatah, berarti 2 kali 2, enggak begitu. Tetap 1 kuda yang dihitung. Kenapa? Karena meskipun dia bawa 10 kuda, dia pasti hanya akan menunggangi 1 kuda saja. Nah, maka yang dihitung adalah 1 kuda saja. Biasanya orang yang bawa banyak kuda itu karena dia orang yang pemberani, dia sukanya maju ke depan.
Nanti kalau kudanya sudah lelah, tidak biasa diajak maju, kuda yang lelah ditinggalkan. Dia ambil kuda yang fresh, maju ke depan lagi. Kudanya udah lelah, tinggalkan lagi. Ambil kuda yang lain lagi, maju ke depan lagi. Biasanya orang-orang pemberani seperti itu. Kalau pengen bawa kuda banyak dan jatah ghanimahnya banyak, ada triknya. Caranya pinjamkan kuda ini kepada orang yang jalan kaki. Nah, orang yang jalan kaki nanti dia akan mendapatkan jatah 3 bagian. Kemudian setelah dia mendapatkan jatah 3 bagian, bagi hasil. Kamu dapat jatah 3 bagian kan? Nah, bagi hasil separuh-separuh sama saya, karena kudanya dari saya. Boleh seperti itu, nggak ada masalah. Dan itu tidak mengurangi pahala. Maksudnya bukan berarti itu ikhlasnya jadi rusak, enggak. Karena yang penting perang itu niat asalnya apa dulu? Niat asalnya sudah karena Allah, pengen dapat pahala Allah. Setelah itu ada tambahan-tambahan niat sampingan, nggak ada masalah. Saya punya utang, saya pengen perang. Niatnya apa? Niatnya selain dapat pahala, supaya biar dapat ghanimah bisa ngelunasi utang. Nggak ada masalah. Karena niat asalnya tetap apa? Pahala. Nah, demikian juga dalam masalah-masalah yang lain. Kita datang ke masjid untuk salat jamaah, ada tambahan niat. Biasanya setelah isya ada orang jualan bakso di situ. Saya pengen beli bakso di situ. Nggak apa-apa. Ini niat jamaahnya tidak rusak. Gara-gara pengen beli bakso setelah isya, nggak ada masalah. Karena niat asalnya sudah tetap untuk sholat jamaah. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.